Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, sesuai dengan pemberitahuan yang kami bagikan di awal tahun pelajaran bahwa jika memungkinkan akan diadakan rapat awal tahun wali murid dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya. Namun jika tidak memungkinkan, maka rapat tersebut akan dilaksanakan dengan pilihan lainnya disesuaikan dengan media yang ada. Tampaknya setelah kami telusuri, media WhatsApp lah yang paling banyak digunakan oleh warga sekolah, khususnya wali murid MI Kebon Randu. Kami asumsikan Bapak Ibu sudah paham mengapa kita masih belum diperbolehkan melakukan rapat ataupun pembelajaran secara langsung tatap muka di sekolah. Jadi kami tidak akan panjang lebar membahas masalah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memberikan informasi seputar pembelajaran di awal tahun ajaran 2020-2021 melalui video. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah tali silaturahmi kita tetap terjaga. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, pertama yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan kurikulum yang digunakan saat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kanwil Provinsi Jawa Barat membuat keputusan nomor 2791 tentang penggunaan kurikulum darurat. Dan seyogianya kurikulum inilah yang saat ini kami pakai. Bagaimana teknis pembelajarannya? Apa bedanya kurikulum darurat dengan kurikulum yang biasa digunakan? Pertama, kegiatan pembelajaran di kurikulum darurat tidak mengutamakan pada pencapaian kompetensi sebagaimana di kurikulum biasa, tetapi lebih menitikberatkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli lingkungan, dan kesolehan sosial lainnya. Namun bukan berarti tidak ada materi atau pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang seharusnya, akan tetapi porsinya dikurangi. Jadi jangan heran jika putra-putri Bapak Ibu lebih banyak menerima materi spiritual keagamaan dan pengembangan sosial dibandingkan dengan materi pelajaran seperti biasanya. Yang kedua, pembelajaran melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar. Artinya, harus ada pendampingan di rumah jika anak sedang mengerjakan tugas atau sekedar menerima materi dari gurunya. Kegiatan ini kadangkala diabaikan. Merasa anak sudah bisa mengerjakan sendiri, merasa anak pintar dalam menggunakan HP atau komputer, lalu anak dibiarkan saja tanpa pendampingan. Bapak Ibu, virus teknologi itu lebih berbahaya ketimbang virus corona. Banyak sekali iklan-iklan bertebaran di YouTube yang tidak sesuai dengan karakteristik anak. Banyak informasi-informasi hoax yang mempengaruhi daya pikir anak. Banyak gambar dan video yang tidak layak untuk anak. Untuk itu, ketika anak memegang kendali atas HP atau gadget Bapak Ibu dengan dalih dia mau belajar, disitulah peran kita selaku orang tua untuk mendampingi mereka. Jangan sungkan untuk membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Karena sesungguhnya mendidik mereka adalah tugas kita selaku orang tua. Ketiga, materi yang disampaikan dalam pembelajaran darurat adalah materi pilihan yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipilih tidak membebani siswa dan tidak membuat stres siswa dan orang tua. Selain itu, materi juga dipilih disesuaikan dengan jenjang usia dan perkembangan siswa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada pembelajaran di kurikulum darurat, bisa saja seorang guru memberikan materi pelajaran dan tugas untuk 1 minggu misalnya. Karena diperkirakan materi tersebut tidak bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Anak akan belajar dengan materi dan tugas tersebut selama 1 minggu. Orang tua mendampingi siswa selama proses belajar tersebut, sedangkan guru memantau perkembangan siswa dari hari ke hari. Selanjutnya, belajar bisa dilakukan dengan berbagai alternatif model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran daring atau dalam jaringan. Dalam hal ini, kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya seperti yang selama ini kita pakai, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Atau bisa juga dengan melihat konten di YouTube, membuat Google Classroom, e-learning, dan lain sebagainya.
Semua itu termasuk dalam mode atau pembelajaran daring. Yang kedua adalah model luring atau luar jaringan. Kita bisa memanfaatkan radio atau televisi seperti TVRI, surat menyurat, jika memang bisa dilakukan kenapa tidak. Kita bisa manfaatkan koran, majalah, buku, dan sebagainya untuk belajar. Banyak di antara wali murid yang bertanya, bisakah guru datang ke rumah siswa untuk mengajar? Karena ada sebagian siswa yang tidak mempunyai HP atau mungkin HP-nya belum mendukung internet dan sebagainya. Jawabannya boleh-boleh saja. Hanya saja rasanya cukup merepotkan jika seorang guru harus mendatangi rumah siswa satu persatu untuk mengajar. Solusinya mungkin bisa ditempatkan di rumah salah seorang siswa. Lalu siswa lain yang berdekatan ikut belajar di sana tetapi dalam jumlah tatap muka yang terbatas. Kalau memang itu perlu dilakukan dan Bapak Ibu ingin anaknya belajar seperti itu, silahkan sepakati dengan wali kelasnya, lalu diskusikan dengan orang tua siswa lainnya. Nah, sebagai refleksi, siswa akan kami jadwalkan ke sekolah untuk bertemu dengan gurunya setiap 1 minggu 1 kali, sambil melaporkan hasil belajarnya di rumah, menyerahkan tugas, hasil karyanya, dan sebagainya. Jadwalnya insya Allah akan kami buatkan. Bapak Ibu tinggal melihat kapan putra-putri Bapak Ibu harus ke sekolah. Kecuali jika pembelajaran tatap muka yang tadi di rumah siswa sudah disepakati, maka kegiatan refleksi, laporan, penyerahan tugas bisa dilakukan di sana. Siswa tidak usah lagi datang ke sekolah. Demikian mungkin ini saja yang informasi yang dapat kami sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.